Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca liberal dan keotentikan Al-Quran. Jadi nanti kita akan membaca beberapa orang di Indonesia yang mereka punya anggapan bahwa Al-Quran sudah tidak otentik. Dan manusia semacam ini di Indonesia cukup banyak. Bahkan mereka bagian dari sivitas akademik di beberapa kampus yang ada di sekitar kita. Baik, bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 39. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Liberal dan keotentikan Al-Quran. Ada banyak cara yang dilakukan orang liberal dalam upaya pendangkalan ideologi bagi masyarakat. Pemikiran Islam liberal sebenarnya berakar dari pengaruh pandangan hidup barat dan hasil perpaduan antara paham modernisme yang menafsirkan Islam sesuai dengan modernitas dan paham postmodernisme yang anti kemapanan dan sesuatu yang paten. Upaya merombak segala yang sudah paten kerap dilakukan, seperti dekonstruksi atas definisi Islam, sehingga orang non-Islam pun bisa dikatakan Muslim. Dekonstruksi Al-Quran sebagai kitab suci, sehingga isinya bisa saja digugat keabsahannya, dan beberapa kasus yang lainnya, termasuk prinsip bahwa tidak ada sesuatu yang absolut, tidak ada kebenaran yang absolut, karena kebenaran saat ini adalah kesalahan yang tertunda. Baik, ini prinsipnya orang liberal ya. Kebenaran saat ini adalah kesalahan yang tertunda. Jadi intinya KBG salah. Cuman belum nampak kesalahannya. Sehingga kalau kita meyakini Al-Quran itu adalah kitab yang benar bagi orang liberal, oh enggak, Quran itu kitab yang penuh dengan kesalahan. Di mana salahnya? Nanti akan kita carikan. Karena mereka punya prinsip tidak ada yang absolut, tidak ada kebenaran mutlak. Adanya adalah semuanya pasti akan mengalami perubahan. Dan ini bagian dari upaya yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, orientalis untuk pendangkalan ideologi masyarakat. Pendangkalan ideologi itu artinya pokoknya ojo yakin banget gitu ya. Buat masyarakat itu jangan terlalu yakin dengan agama. Karena inti dari liberal itu apa? Kebebasan berpikir. Sehingga jangan sampai orang itu terlalu yakin dengan agamanya. Makanya tidak heran jika semua itu bisa diubah definisinya. Islam itu apa sih? Ya pokoknya orangnya baik ya. Kemudian sosial, apapun agamanya bebas. Maka orang berhak untuk masuk surga, baik dia Muslim, dia Yahudi, Nasrani, maupun agama yang lain. Sehingga Islam itu tidak didefinisikan sebagai agama, tapi didefinisikan sebagai orang yang punya nilai-nilai kebaikan pada dirinya. Ya akhirnya mereka mengatakan antara Islam, Yahudi, dan Nasrani sama. Waliyadzubillah, semoga pemikiran semacam ini tidak ada pada diri kita. Selanjutnya. Mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Di antara upaya yang mereka lakukan dalam menggugat keotentikan Al-Quran adalah dari sisi keberadaan bahasa Al-Quran. Mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Bukankah ketika itu banyak bahasa lain
Apakah bahasa Arab bisa mewadahi seluruh maksud firman Tuhan yang berwujud Al-Quran? Tidak salah jika kita awali dengan menelusuri latar belakang pertanyaan ini. Kita bisa menangkap ada dua kemungkinan latar belakang ketika orang mempertanyakan mengapa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dua kemungkinan itu bisa jadi terpuji atau sebaliknya bisa jadi sangat tercela. Dan itu bukan hal yang aneh. Terkadang ada suatu perbuatan yang memiliki nilai berkebalikan kembali kepada niat pelakunya. Sebagai contoh, mengambil barang temuan, jika dia mengambil untuk dikembalikan ke pemiliknya, statusnya al-amin atau orang yang amanah. Sehingga ketika barang ini rusak di luar keteledorannya, dia tidak wajib ganti rugi. Sebaliknya, ketika dia mengambil dengan tujuan untuk memilikinya, statusnya al-ghasib, orang yang merampas, dia berdosa, dan jika barang ini rusak di tangannya, wajib ganti rugi. Kita kembali ke pertanyaan di atas. Ada dua kemungkinan yang melatar belakangi pertanyaan ini. Baik. Pertama, Jadi begini ya. Di sini saya kasih judul kenapa Al-Quran berbahasa Arab. Karena langkah pertama yang dilakukan oleh orang liberal untuk menggugat keautentikan Al-Quran adalah mempertanyakan, kenapa sih kok pakai bahasa Arab? Jangan-jangan itu hanya karena pengaruh kekuasaan sahabat yang waktu itu Al-Quran ada di tangan mereka. Kalau pakai bahasa orang liberal ya hegemoni para khulafaur rasyidin yang mereka menggunakan bahasa Arab. Akhirnya Al-Quran dipaksakan pakai bahasa Arab menurut orang liberal. Namun kita berikan dua sudut pandang ketika ada orang mempertanyakan mengapa Al-Quran berbahasa Arab. Saya sebutkan di sini ada dua kemungkinan latar belakang orang bertanya semacam ini. Dan pertanyaan ini pernah disampaikan di konsultasisyariat.com. Dan sampai sekarang pun masih banyak orang yang mempertanyakan seperti itu. Kenapa sih Quran kok berbahasa Arab? Dan insya Allah akan kita jawab. Kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab? Coba kita lihat dulu. Ada dua kemungkinan yang melatar belakangi pertanyaan ini. Yang pertama, dalam rangka mempertanyakan dan menggugat mengapa Allah memilih bahasa Arab untuk Al-Quran. Apa istimewanya orang Arab sampai bahasanya digunakan untuk Al-Quran? Kedua, dalam rangka menggali hikmah, mengapa Allah memilih bahasa Arab untuk kitab terakhirnya? Sehingga dengan memahami ini, kita akan semakin cinta dengan bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Dan tentu saja ini tujuan mulia, menggali hikmah yang bisa dijangkau manusia agar semakin cinta dengan zat yang maha hikmah. Baik, dan ini semuanya terjadi pada pertanyaan-pertanyaan yang terkait perbuatan Allah. Contohnya, pertanyaan tentang takdir. Orang yang bertanya tentang takdir, kenapa sih Allah takdirkan ada corona? Ada dua kemungkinan. Yang pertama dia gugat takdir, nggak terima dengan keberadaan takdir adanya penyakit, tidak terima dengan adanya takdir wabah dan seterusnya. Atau yang kedua, dia bertanya untuk mencari hikmah. Bertanya untuk mencari hikmah, ini pertanyaan yang terpuji, sehingga membuat sang hamba akan lebih mengagungkan Allah, akan membuat dia semakin yakin bahwasanya Rabb yang dia sembah adalah zat yang maha sempurna ilmunya, dan seterusnya. Sehingga kalaupun ada orang yang bertanya semacam ini, memang tidak 100% kita salahkan, karena bertanya tentang hikmah keberadaan takdir itu juga dibahas oleh para ulama. Bertanya tentang hikmah takdir-takdir yang dalam kacamata manusia itu buruk, seperti ada penyakit, ada wabah, ada bencana, itu juga dibahas oleh para ulama. Seperti penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ada takdir buruk, itu salah satu hikmahnya apa, Pak? Salah satu hikmahnya apa? Agar manusia itu tidak terlalu cinta dunia. Sehingga mereka menyadari, saenak-enake urip ning donya ana penyakit. Ada bagian yang isinya penyakit, ada bagian yang isinya musibah. Karena kalau orang itu selalu merasa enak terus hidup di dunia, dia lupa akhirat. Maka Allah ingatkan,
saenak-enake urip ning donya, seenak apapun hidup di dunia, di situ ada musibah, di situ ada penyakit, sehingga orang itu akan ingat ada kehidupan kedua yang isinya lebih abadi, kalau nikmat-nikmat abadi, dan kalau sengsara-sengsara abadi. Maka bersabarlah untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih abadi. Baik, selanjutnya. Kaum liberal menggugat entitas Al-Quran berbahasa Arab. Bagi sebagian orang yang sentimen dengan semua yang berbau Arab, keberadaan Al-Quran yang berbahasa Arab menjadi masalah besar baginya. Bahkan bahasa Arab dijadikan celah untuk menggugat keotentikan Al-Quran, terutama kelompok liberal yang selalu menjadi masalah di masyarakat. Mereka melakukan upaya yang dikenal dengan desakralisasi Al-Quran, propaganda untuk meragukan kesucian Al-Quran. Desakralisasi artinya apa tadi? Propaganda untuk meragukan kesucian Quran. Pokoknya Quran itu jangan dianggap sebagai kitab yang sakral. Nah, kalau Quran bukan kitab yang sakral, selanjutnya kan bisa digugat. Bahkan dikatakan tidak otentik. Sudah? Coba kita lihat ya. Salah satunya sebuah tesis yang diterbitkan di UIN. Salah satunya sebuah tesis yang diterbitkan UIN Suka 2004 yang berjudul menggugat otentisitas atau keotentikan wahyu Tuhan. Penulis dengan terang-terangan menolak kesucian Al-Quran. Di tahun 2011, penulis menerbitkan buku dengan judul Arah Baru Studi Ulum Al-Quran, Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya. Di buku inilah penulis dengan terang-terangan menegaskan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sudah tidak lagi otentik. Alasan utamanya karena Al-Quran berbahasa Arab. Kita bisa simak kutipan pernyataannya. Wahyu sebagai pesan otentik Tuhan masih memuat keseluruhan pesan Tuhan. Al-Quran sebagai wujud konkret pesan Tuhan dalam bentuk bahasa Arab oral membuat kira-kira sekitar 50% pesan Tuhan. Dan Mushaf Utsmani sebagai wujud konkret pesan Tuhan dalam bentuk bahasa Arab tulis hanya memuat kira-kira 30% pesan Tuhan. Jika selama menjadi wahyu masih memuat keseluruhan pesan Tuhan, tidak demikian halnya ketika telah menjadi Al-Quran dan Mushaf Utsmani. Ini pengantarnya ya. Ini baru di pengantar halaman 7 Romawi. Di pengantar dia membuat pernyataan semacam ini. Jadi dia membedakan ada wahyu, ada Al-Quran yang menjadi bahasa oral artinya dilisankan, dan ada Quran yang sudah tertulis. Karena Quran di zaman Nabi SAW menurut penulisnya itu belum ditulis di zaman Nabi SAW. Baru ditulis di zaman Utsman. Dan dengan melihat pengantar ini saja kita sudah bisa mengatakan berarti yang bersangkutan tidak paham sejarah Al-Quran. Karena di zaman Nabi SAW apakah Quran sudah ditulis? Sudah ditulis. Namun terpisah-pisah sehingga ada sahabat yang cuma punya sekian ayat, ada yang punya sekian surat, terpisah-pisah di banyak tempat. Ibaratnya karena saking banyaknya sahabat, ada yang dia punya Quran cuma 50%, ada yang punya 30%, ada yang punya 20%, ada yang punya sekian persen. Meskipun Nabi SAW hafal, tapi beliau dan hafalan beliau dijaga oleh Allah Ta'ala. Hafalan Nabi SAW dijaga oleh Allah. Sebab itu rujukan, tidak mungkin hilang. Dan sampai Nabi SAW wafat, semua sahabat telah menghafal Al-Quran yang dekat dengan Nabi SAW. Saya ulang ya, sampai Nabi SAW meninggal, ada banyak sekali sahabat yang sudah hafal Al-Quran, dan sebagian ditulis dimiliki oleh beberapa sahabat. Ada yang membawa sekian, ada yang membawa sekian. Maka mereka punya mushaf sendiri-sendiri. Ada mushafnya Ubay bin Ka'ab, ada mushafnya Ibnu Mas'ud, ada mushaf sahabat siapa lagi. Di zaman Abu Bakar, orang yang banyak menghafalkan Quran, banyak yang meninggal. Akhirnya dikumpulkan
oleh Abu Bakar agar Quran itu tidak hilang. Dan proses pengumpulan Quran itu semuanya dalam bentuk tulisan. Tapi belum dibukukan, baru dikumpul-kumpulkan. Dan insya Allah akan kita baca, nanti ada pembahasan khusus ya, tentang sejarah kodifikasi Al-Quran, baik di zaman Abu Bakar dan di zaman Utsman. Selanjutnya, Dia juga menuliskan, ketika pesan Tuhan diwadahkan ke dalam bahasa Arab itu, maka Muhammad sebagai agen tunggal Tuhan yang juga sebagai masyarakat Arab memilih lafaz dan makna tertentu yang mampu memuat dua pesan, yakni pesan Tuhan dan pesan masyarakat Arab sebagai pemilik bahasa Arab. saya juga nggak ngerti ya, sebenarnya maksud penulis dengan kalimat seperti ini itu apa. Sehingga kata beliau, kata si penulis ini wahyu. Nah, ketika sudah diungkapkan pakai bahasa Arab, maka jadinya gimana? Memuat pesan orang Arab. Ini karepe wong Arab ada di situ. Karepe wong Arab ada di situ. Padahal Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Allah berfirman berupa Al-Quran, dan Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Sebagaimana yang Allah nyatakan di surat Yusuf. Coba kita buka surat Yusuf. Di surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman di bagian awal ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab ini sebagai Al-Qur'an Arabiyyan yang berbahasa Arab. Sesungguhnya kami menurunkan ini sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Sehingga sejak Allah turunkan sudah berbahasa Arab. Bukan Allah turunkan dalam bentuk enggak punya bahasa, lalu diungkapkan pakai bahasa Arab, bukan. Tapi sejak Allah turunkan sudah berbahasa Arab. Selanjutnya. Dengan membaca sekali, siapapun akan menilai bahwa sejatinya orang ini telah menuduh Nabi SAW berdusta, karena ada 50% pesan wahyu yang hilang ketika Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Padahal Allah telah menegaskan di surat An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Muhammad tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, semua itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Dan bagi kita tidak aneh ketika pemikiran nyeleneh semacam ini muncul di universitas yang merupakan kantong liberal. Barangkali akan sangat memeras tenaga jika kita harus mencurahkan banyak pikiran untuk membantahnya. Siapapun Anda bisa membantahnya dengan logika yang sangat sederhana. Kita semua mengakui ketika Al-Quran diturunkan, tentu ada banyak bahasa yang digunakan manusia. Ada bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Romawi, di belahan timur ada bahasa Cina dan seterusnya. Satu pertanyaan, bahasa apa yang seharusnya digunakan untuk Al-Quran? Pilihkan bahasa yang tepat untuk Al-Quran, agar kitab ini sesuai dengan selera penggemar liberal yang anti bahasa Arab. Nah, jadi pertanyaan gini, kalau Allah menurunkan wahyu, sudah, wahyu ini tidak boleh disampaikan pakai bahasa Arab. Terus sekarang mau pakai bahasa apa? Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Cina, mau bahasa Romawi, tetap akan menggunakan salah satu di antara bahasa manusia. Karena kita bisa memahami apa maksud orang melalui apa? Bahasa. Tetap akan digunakan bahasa manusia. Memang kita mengakui bahwa tidak semua kitab Allah itu bahasa Arab. Ada kitab Allah yang tidak menggunakan bahasa Arab, seperti yang diturunkan kepada Musa. Sebab Musa bukan orang Arab. At-Taurat aslinya tidak berbahasa Arab karena Musa tidak menggunakan bahasa Arab. Demikian pula kitab yang lainnya diturunkan oleh Allah sesuai dengan bahasa nabinya sallallahu alaihi wasallam yang menerima kitab itu dan yang menyampaikan kitab itu kepada umatnya. Dan bahasa itu bagian dari makhluk. Allah ciptakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dan Allah pilih sesuai dengan apa yang Dia
kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan dia memilih apa saja yang dia kehendaki. Sehingga kalau Allah pilih bahasa Arab ya terserah Allah. Kenapa orang menggugat? Kenapa dia enggak terima? Selanjutnya. Jika kita kembalikan kepada prinsip di atas, apapun bahasa yang digunakan Al-Quran tidak akan lepas dari kritikan para liberal itu. Karena pada dasarnya inti dari kritikan itu bukan di bahasanya, tapi karena isi kitab ini memuat kebenaran. Sementara kaum liberal dihadirkan untuk memerangi kebenaran. Nah, intinya ini ya. Bukan bahasanya tapi apa? Karena kebenaran yang dimuat dalam Al-Quran. Dan sebenarnya menggugat seperti ini sudah pernah terjadi di masa orang musyrikin Quraisy. Orang kafir dulu itu nggak terima. Kenapa yang mendapatkan Al-Quran, yang mendapatkan wahyu, kok Muhammad? Andai kan yang dapat wahyu itu bukan Muhammad, saya akan ikuti. Ini apa ini? Ucapan orang kafir di masa Nabi SAW. Dan itu Allah sebutkan di surat Az-Zukhruf. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Mereka mengatakan andaikan Al-Quran itu diturunkan kepada orang yang berasal dari dua kampung yang besar. Dan yang dia maksud adalah Taif, yang satunya kampung yang lain. Dia mengatakan, andaikan tidak diturunkan kepada Muhammad, saya mau ikut. Lah, kau maunya ngikut siapa? Nabinya siapa biar kau mau ikut? Ya kalau bisa jangan Muhammad, pokoknya yang penting jangan Muhammad. Ini kalau bahasa kita ya, lambe ini wong kafir, ya. Dia ngomong seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah di lanjutan ayat. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka yang akan membagi rahmat Allah, maksudnya adalah kenabian, yang Allah tunjuk sebagai nabi, itu haknya siapa, Pak? Haknya siapa? Allah. Allah nunjuk A sebagai nabi, nunjuk B sebagai nabi, terserah Allah. Manusia nggak boleh ikut campur dalam masalah ini. Apa hak kamu nentukan nabi? Nabi itu yang berhak untuk milih adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mengakui ajaran Nabi Muhammad SAW itu isinya kebenaran. Tapi mereka nggak mau nerima. Kenapa? Karena nabinya bukan Bani Israel. Nabi Muhammad SAW bukan Bani Israel. Dan mereka punya pernyataan, andaikan nabinya Bani Israel, tak ikuti. Nah, apa urusanmu? Allah milih nabi mau dari kalangan Bani Israel, mau bukan Bani Israel, terserah Allah. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang berhak untuk menentukan siapa yang jadi nabi, yang membagi rahmat Allah Ta'ala? Jawabannya bukan mereka, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang orang yang terlalu riwil ya dalam masalah menerima bahasa Al-Qur'an, siapa yang jadi nabi, itu sebenarnya berangkat dari sentimen. Sentimen dia kepada suku tertentu. Ya, seperti Yahudi, karena dia punya rasis. Prinsip rasisnya itu membuat dia sentimen sama orang Arab karena nabinya bukan dari Bani Israel. Akhirnya nggak mau beriman. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, hasadam min indi anfusihim. Mereka kufur karena hasad yang muncul dari diri mereka. Baik, sekarang kita akan lihat ya. Kalau tadi pembahasan untuk orang yang gugat keotentikan Al-Quran karena berbahasa Arab. Berikutnya kita akan membahas hikmah kenapa Al-Quran berbahasa Arab. Hikmah Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan kedua. Apa hikmah Allah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab? Berangkat dari sini kita akan menggali sisi keistimewaan bahasa Arab, sehingga Allah memilihnya sebagai bahasa Al-Quran. Sebelum melihat sisi keistimewaan bahasa Arab, satu hal penting yang perlu kita tanamkan, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini
dan Allah yang paling berhak untuk memilih siapa di antara makhluknya yang memiliki keunggulan melebihi yang lain. Ada miliaran manusia. Tentu saja derajat mereka tidak sama. Allah berhak memilih siapa di antara mereka yang berhak menjadi nabi dan rasul. Ada ribuan bahasa di alam ini, dan Allah berhak memilih bahasa mana yang paling layak untuk kitabnya. Kita yang hanya berposisi sebagai hamba, hanya bisa menerima dan saja Menerima dan hanya, sama sekali. hanya bisa menerima dan sama sekali tidak berhak mengkritik. Semacam ini Allah ajarkan dalam firman-Nya, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah." Tuhanmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih sesuatu yang Dia kehendaki. Mereka tidak bisa menentukan pilihan. Quran surat Al-Qasas ayat 68. Baik, dikoreksi ya. Dan sajanya dibuang. Dan sama sekali tidak berhak mengkritik. Boleh enggak manusia itu mengkritik perbuatan Allah? Memang ada perbuatan Allah yang salah sehingga dikritik. Dan apa urusan manusia mengkritik perbuatan Allah? Sebab yang ditanya itu manusia, bukan Allah. Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya terhadap perbuatan yang dia lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya. Selanjutnya, Karena itu, alur berpikir yang benar terkait realita Al-Quran bukan bertanya apa kelebihan bahasa Arab, sehingga Allah memilihnya untuk bahasa Al-Quran. Akan tetapi, cara berpikir yang tepat bahwa dengan Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, itu sudah sangat cukup untuk menjadi dasar yang menunjukkan bahasa Arab memiliki banyak kelebihan. baik. Hanya dengan Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran menunjukkan kalau bahasa ini punya banyak kelebihan. Bahasa Arab ini bahasa yang sangat tua, Pak. Bahasa yang sangat tua. Dan bahasa itu semakin tua, semakin lengkap kosakatanya. Karena kalau bahasa itu bahasa yang baru, ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa itu. Contohnya ya, bahasa Indonesia kan relatif muda. Usianya mungkin belum sampai 100 tahun lebih, belum sampai ya. Dulu ada bahasa Melayu kan, bahasa Indonesia kan perubahan dari bahasa Melayu. Kunduran truk bahasa Indonesianya enggak ada, Pak. Coba lihat bahasa Indonesia kunduran truk itu apa? Mati. Apa bahasa Indonesia kunduran truk? Dulu ada bahasa dan bahasa itu hilang. Karena penutur bahasanya, orang yang menggunakan bahasa itu sudah nggak ada. Maka bahasa itu hilang. Contohnya apa, Pak? Bahasa Kawi. Riyen wonten nggih bahasa Kawi ya? Sekarang masih ada? Sudah tidak ada. Yang bisa bahasa Kawi sudah tidak ada. Dan sudah tidak ada pelajaran bahasa Kawi. Maka ketika penuturnya, orang yang menggunakan bahasa itu sudah tidak ada, bahasa itu akan hilang. Tinggal bakwan Kawi. Bahasanya wis hilang. Ada bahasa Sangsekerta. Dan kita mengakui bahasa itu ada. Bagian dari sejarah Indonesia. Tapi di mana bahasa itu sekarang? Siapa penuturnya? Ya mungkin masih terawat literaturnya. Ada beberapa serat. Serat itu berarti tulisan masa silam ya. Ada serat Centini atau serat Cebolek atau apa itu ya. Yang itu disimpan dalam museum. Tapi orang bisa jadi nggak paham bahasanya. Sehingga kitab ini tidak bisa dibaca oleh masyarakat. Ya terlepas dari isinya katanya ngawur. Ya. Dan itu contoh bahasa yang hilang ketika penuturnya tidak ada. Padahal usia bahasa yang tadi saya sebutkan tidak lebih tua dibandingkan bahasa Arab. Bahasa Arab adanya sejak kapan sih, Pak? Sebelum Nabi Ismail sudah ada bahasa Arab. Karena Nabi Ismail ketika bayi dibawa oleh siapa? Nabi Ibrahim bersama siapa? Hajar, ibunya.
tinggal di Mekah dan waktu itu hanya berdua. Lalu datang suku Jurhum. Suku Jurhum ini sudah berbahasa Arab. Dan Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Sehingga bahasa Arab ketika itu sudah ada. Suku Jurhum sebelumnya dari mana bahasanya? Itu kita tidak tahu. Berarti sudah sangat tua. Ismail dengan sekarang berapa tahun, Pak? Wallahu a'lam. Ada banyak orang yang ngitung usia alam. Sekian ribu tahun. Tapi itu semuanya hanyalah rajman bil ghaib. Itu semuanya hanya hitungan menebak-nebak hal yang gaib. Nggak ada bukti yang valid dalam masalah ini. Namun kita bisa lihat yang namanya nabi dari satu generasi ke generasi berikutnya itu butuh waktu tahun yang sangat panjang. Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW selisihnya berapa? 600-an sekian tahun. 650-an tahun. Itu baru dari satu nabi ke nabi berikutnya. Nabi Muhammad sampai kita 1400-an. Berarti sudah di 2000 sampai Nabi Isa tok. Sebelum Nabi Isa ada rentetan nabi banyak sekali yang kita tidak tahu jumlahnya berapa, yang tahu hanya Allah Ta'ala, apalagi rentang waktunya. Maka demikian tua bahasa Arab itu sudah ada dan tetap bertahan sampai sekarang. Selanjutnya kita akan lihat kelebihan bahasa Arab. Kelebihan bahasa Arab. Allah menyebut bahasa Arab dengan bahasa yang al-mubin, yang artinya bahasa yang bisa menjelaskan. Allah berfirman, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang mubin. Quran surat Asy-Syura ayat 195. Ibnu Faris wafat 395, salah satu ulama bahasa menyatakan, falamma khassa jalla thana'u al-lisan al-arabiyya bil bayani ulima an sa'ira ulima anna sa'iral lughati qasiratun anhu wa waqi'atu dunahu. Ketika Allah Ta'ala memilih bahasa Arab untuk menjelaskan firman-Nya, menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang lainnya kemampuan dan tingkatannya di bawah bahasa Arab. Di antara sisi penunjangnya, bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat tua dan terjaga. Dan semakin tua sebuah bahasa akan semakin kaya dengan kosakata, semakin sempurna gramatikalnya dan banyak simbol-simbol makna. Kita simak keterangan Asyuti yang memuji kekayaan linguistik dalam bahasa Arab. Di anna law ihtajna ila an nu'abbira anis sufi wa anis sayfi wa awsafihi bil lughati al farisiyati lama amkinuna dzalika illa bismin wahidin wa nahnu nadhkuru lil-sayfi bil-arabiyyati sifatin katsiratin. Ketika kita hendak mengungkapkan kata pedang dengan bahasa Persia, kita tidak akan bisa menceritakannya kecuali hanya dengan satu kata. Sementara kita bisa menyebut kata pedang berikut sifat-sifatnya dengan banyak ungkapan dalam bahasa Arab. Nah, baik. Jadi di antara kelebihan bahasa Arab ini ya, sempurna gramatikalnya, kemudian apa lagi? Kosakatanya semakin kaya, lalu sisi linguistiknya semakin kuat, dan seterusnya. Sebab bahasa itu semakin tua akan lebih sempurna dibandingkan bahasa yang masih berusia muda. Dan di sini As-Suyuti menyebutkan salah satu di antara contohnya. Kata pedang saja, Suyuti itu berasal dari mana? Suyuti Mesir. Suyuti ini bukan orang Arab ya, tapi berasal dari Mesir. Mesir kan berbahasa Arab, Pak. Iya. Dulu itu tidak berbahasa Arab. Tapi kemudian setelah Islam masuk dan kemudian mereka mengajarkan bahasa Arab, akhirnya sampai sekarang berbahasa Arab. Meskipun bahasa Arabnya Mesir agak berbeda dengan bahasa Arab yang ada di Arab. Kata Suyuti, kata pedang saja kalau kita ungkapkan pakai bahasa Arab itu banyak sekali sinonimnya
Dan hanya beda jenis saja sudah beda bahasa. Karena ini bagian dari benda yang dimiliki oleh masyarakat ketika itu. Selanjutnya. Wakadzalikal asadi wal farsi wa ghairihuma minal asya'i al-musmiyati al-musammayati bil asma'il mutaradifah. Fa aina hadha min dhalika wa aina sairul lughati min sayati ma lughatil arabi hadha ma la khafa'a bihi ala dhi nuhiyati. Demikian pula kata singa dan kuda atau kata lainnya yang memiliki banyak sinonim, sehingga bagaimana mungkin dua bahasa ini mau dibandingkan? Bahasa mana yang lebih luas dari bahasa Arab? Ini merupakan realita yang diketahui oleh semua orang yang berilmu. Masya Allah. Baik. Insya Allah kita paham di sini ya. Salah satu di antara kelebihan bahasa Arab apa Pak? Sangat kaya kosakata, gramatikalnya lebih sempurna, kekuatan linguistiknya lebih bagus. Sehingga ada kata dalam bahasa Arab yang bisa diungkapkan dengan banyak sinonim, padahal pakai bahasa lain tidak bisa. Nah, berikutnya syiar Islam dan kunci memahami syariat. Bahasa Arab adalah syiar Islam dan bahasa Arab adalah kunci untuk bisa paham syariat. Sekarang coba kita baca. Syiar Islam dan kunci memahami syariat. Mengingat Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, khasana Islam yang menjadi karya para ulama, menjadi karya para ulama berbahasa Arab, maka bahasa Arab menjadi kunci untuk memahami itu semua. Karena itulah para sahabat menekankan agar umat Islam berusaha memahami bahasa Arab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa ini bagian dari agama kalian. Umar juga pernah memerintahkan gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari untuk mengajarkan bahasa Arab kepada penduduk Irak. Amma ba'du fatafaqahu fis sunnati watafaqahu fi al-arabiyyah wa a'ribu al-Qur'an fa innahu Arabiyun. Pelajarilah sunnah dan pelajarilah bahasa Arab. Pahami Al-Quran dengan bahasa Arab, karena kitab ini berbahasa Arab. Masya Allah, baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab ini bagian dari agama kalian. Jadi tujuan kita belajar bahasa Arab untuk apa Pak? Tujuan kita belajar bahasa Arab untuk golek gawean yang Arab. Bukan ya. Bukan untuk jadi TKI di Arab, bukan. Tapi kita belajar bahasa Arab tujuannya untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Biar imamnya maca Quran tuh ngerti. Oh, maksudnya seperti ini. Sebab perkataan kalau tidak dimengerti, ya percuma saja. Kita tidak bisa mendapatkan pelajaran darinya. Sampai Umar memerintahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari untuk mempelajari dua hal. Sunnah dan bahasa Arab. Tafaqahu fi sunnah. Pelajarilah sunnah. Maksudnya adalah pelajari dalil. Hafalkan dalil. Wa tafaqahu fil arabiyyah. Dan pelajari bahasa Arab. Mempelajari dalil ini kunci untuk mendapatkan dalil, untuk menghafalkan dalil. Mempelajari bahasa Arab kunci untuk memahami dalil. Karena kunci untuk bisa mengamalkan dalil di dua tempat ini, hafal dalil, pernah baca dalil, dan paham isi dalil. Selanjutnya, ada jutaan karya ulama yang semuanya berbahasa Arab dan belum diterjemahkan. Tidak mungkin Anda menunggu terjemahannya untuk bisa Anda baca. Bahkan ribuan kitab itu tidak mungkin diterjemahkan. Karena karya semacam ini bukan konsumsi mereka yang tidak paham bahasa Arab. Baik, ini realita yang ada di tempat kita. Bahkan saya boleh mengatakan buku para ulama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin nggak sampai 1%.
Saking banyaknya karya ulama. Sebuah perpustakaan kecil yang isinya buku-buku bahasa Arab. Di mana tempatnya, Pak? Di Masjid Nabawi. Saya sebut kecil, ya meskipun besar sekali ya. Karena jika dibandingkan dengan perpustakaan yang lain yang ada di kampus, ini hanya ukurannya kecil. Di Masjid Nabawi, di lantai 2, pintu berapa saya lupa ya. Beberapa kali kita masuk. Ada perpustakaan yang mungkin ukurannya lebih gede dari masjid ini. Dari Masjid Al-Hidayah. Ada banyak sekali kitab. Dan mungkin yang sudah diterjemahkan nggak ada 1% dari buku yang ada di situ. Maka kalau kita mau mempelajari bahasa, mau mempelajari syariat hanya dengan mengandalkan apa? Terjemahan. Ya, masih banyak sekali ilmu yang tidak pernah kita simak. Baik, sekarang coba kita lihat keterangan Syekhul Islam. Kita baca terjemahannya. Syekhul Islam menjelaskan, Allah Ta'ala menurunkan kitabnya berbahasa Arab. Allah menunjuk Rasulnya untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah juga berbahasa Arab. Allah juga menunjuk para sahabat yang pertama masuk Islam, mereka berbicara dengan bahasa Arab. Sementara tidak ada cara untuk memahami agama ini dengan benar selain dengan memahami bahasa Arab. Untuk itu, mempelajari bahasa Arab bagian dari mengamalkan ajaran agama dan jalan paling dekat untuk menegakkan syiar agama. Masya Allah. Dipahami ya? Karena semuanya sumbernya pakai bahasa Arab. Kata kuncinya begini ya. Sebenarnya ini teori umum dalam belajar. Kata kunci belajar adalah paham bahasa sumbernya. Kalau sumber ilmu kedokteran dari orang Inggris, kita perlu belajar bahasa Inggris. Sumber ilmu teknik misalnya dari Jepang, kita perlu belajar bahasa Jepang. Sumber ilmu apalagi misalnya ilmu A, ilmu B dari daerah ini, maka kita perlu belajar bahasa daerah itu. Karena kata kunci sebuah ilmu adalah paham bahasanya. Sampai ada istilah paham bahasa nisful ilm, adalah setengahnya ilmu. Kalau pendidikan agama Islam berasal dari sumber yang berbahasa Arab, maka kata kunci untuk memahami agama Islam yang utuh adalah bahasa Arab. Kalau nggak paham ya sulit untuk bisa memahami dengan utuh, kecuali hanya mengandalkan buku terjemahan atau forum-forum kajian yang disampaikan oleh para asatidzah, para ustadz yang berbahasa Arab. Baik, sekarang coba kita lihat tidak paham bahasa Arab di antara sebab kesesatan. Tidak paham bahasa Arab di antara sebab kesesatan. Ribuan aliran sesat, salah satu sebabnya mereka menafsirkan Al-Quran dan Sunnah tanpa didukung kaidah bahasa yang benar. Ahmadiyah meyakini adanya nabi palsu karena mereka memahami kata khotam nabiyin dengan cincin para nabi dan bukan pengujung para nabi. LDII menilai sesat selain anggota kelompoknya karena kata muttasil dalam periwayatan hadis dibawa pada pembelajaran dan dakwah yang itu tidak pada tempatnya. Mu'tazilah dan kelompok penerusnya menolak hadis ahad karena salah faham dengan kata dzon. Dai MTA menghalalkan anjing, tikus karena menelan istisna mentah-mentah. Karena itu benarlah apa yang disampaikan Imam Ayub Asy-Syikhtiani, Imam Ayub Asy-Syikhtiani, ulama tabi'in, wafat 131 Hijriah, amma min tasnadiqi min ahli al-araqi li jahlihim bil arabiyah. Umumnya orang yang menyimpang mengikuti aliran sesat di kalangan penduduk Irak karena mereka tidak paham bahasa Arab. Baik. Ammatu man tazandaqa min ahli al-Iraqi li jahlihim bil arabiyah. Umumnya orang yang menyimpang dengan mengikuti aliran sesat, dan itu sudah ada sejak zaman tabi'in. Ada kelompok Syiah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok Murji'ah, Qadariyah. Kata Ayub Asy-Syikhtiani,
Sebabnya adalah lijahlihim bil arabiyah, karena mereka tidak paham bahasa Arab. Kemudian satu lagi. Keterangan lain disampaikan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama tabi'in muridnya Abu Hurairah. Innama Akhta'an nasu nasu fi katsirin min ta'wilil Qur'an li jahlihim bi lughati al-Arab. Banyak bahasa yang salah dalam mentakwilkan Al-Qur'an, sebabnya adalah karena mereka tidak paham bahasa Arab. Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, ahlaktukum al-ijmatu yata'uluna Al-Qur'an ala ghairi ta'wili. Mereka sesat karena menggunakan bahasa selain Arab. Mereka mentakwil Al-Qur'an tidak sesuai takwil yang benar. Baik. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita ya. Realita di lapangan, ada orang yang salah dalam mentakwil Al-Qur'an maupun hadis, lalu itu dijadikan sebagai dasar, padahal itu salah secara bahasa. Sallu kama ra'aitu muni usolli. Ini contohnya ya. Maka kalau sholat kudu muni usolli. Oke. Leres, Pak. Sallu kama ra'aitu muni usolli. Maka kalau sholat kudu muni usolli. Nah, itu wong Lombok aja nggak ngerti itu. Wong Sunda nggak ngerti. Muni usolli ini apa? Muni pakai bahasa apa? Jawa. Ya. Masya Allah. Ada juga beberapa penyimpangan yang lain yang terjadi karena salah paham dalam memahami bahasa Arab. Makanya hati-hati dengan yang namanya takwil tapi tidak memiliki dasar bahasa yang kuat, sehingga kadang orang itu menyimpangkan bahasa Arab. Ada sebuah ceramah pakai bahasa Arab ceramahnya. Dia ceramah pakai bahasa Arab. Orang Iran, kalau nggak Iran ya Irak. Dia menghalalkan nikah mut'ah dalam ceramah itu pakai dalil Al-Quran. Kemudian dia sampaikan kalimat ini maknanya adalah mut'ah. Bagi yang nggak paham, mungkin dia akan mengiyakan. Bagi yang paham, sudah kita pasti tahu. Ngapusi terang-terangan. Dia ngapusi tapi terlalu terang-terangan. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Kalimat famastamta'tum di situ diterjemahkan kalau kalian nikah mut'ah. Padahal famastamta'tum di situ adalah kalau kalian sudah melakukan hubungan badan dengan suami istri, maka berikanlah maharnya, bukan nikah mut'ah. Wallahu ta'ala alam. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca bagaimana kecintaan para ulama terhadap bahasa Arab, sehingga membuat kita semakin cinta dengan bahasa Arab. Karena mencintai bahasa Arab salah satu di antara pondasi agar kita menghargai Al-Quran yang berbahasa Arab. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk pertama kita angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Apakah orang yang berfaham liberal itu bisa dihukumi kaum munafik yang terkena pembatal keislaman? Dari Ali di Kalteng. Apakah orang liberal ini bisa dihukumi sebagai kaum munafik yang menjadi atau yang menyebabkan mereka keluar dari Islam? Inti dari munafik adalah dia menampakkan Islam tapi membenci Islam, sehingga di permukaan terlihat sebagai Muslim, identitasnya Muslim, berada di kampus berafiliasi dengan Islam, bernama Islam, tapi secara batin dia berusaha untuk mengkritik Quran, menyudutkan Islam, bahkan sampai melakukan pendangkalan akidah, sehingga umat diajari agar jangan menjadi Muslim yang terlalu serius. Kalau bisa jadi Muslim itu yang
ngambang-ngambang saja, jangan terlalu serius. Itu salah satu di antara upaya mereka. Ya, wallahu alam, bisa jadi mereka ini adalah contoh yang paling nyata bentuk orang munafik yang ada di zaman sekarang. Dan bahkan kalau kita perhatikan, ada sebagian yang mengatakan mereka lebih cocok disebut zindik. Zindik itu menampakkan kebencian terhadap Islam secara terang-terangan, sehingga selalu membuat status yang membuat orang itu sakit hati gara-gara dia menghina Nabi SAW, menghina Al-Quran, bahkan kadang menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya kita coba angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustadz, dengan jamaah Ustadz di Pati. Silakan Bu. Ustadz, apa izin bertanya di luar tema, bagaimana hukumnya jual beli emas dengan pembayarannya pakai kiris barcode Ustadz? Nah, yang saya tahu kemarin itu baru tahu kalau ternyata itu si customer sudah membayar, sudah kasih barcode-nya itu sudah, uangnya sudah berkurang, tapi ternyata masuk ke rekening si penjual tuh H+1 Ustaz. Ada bukti penerimaan kalau transaksi sudah berhasil? Ada bukti transfer? Ada. Iya. Jadi begitu dilihat saldo mutasi si customer, uangnya sudah berkurang gitu. Uangnya sudah berkurang, tapi begitu saya tanya pihak bank, ternyata masuknya itu baru H+1 begitu. Bagaimana yang satu seperti itu, jual beli emas itu? Baik, cukup. Terima kasih Bu. Cukup Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Seperti yang kita pahami bahwa syarat transaksi emas itu harus dilakukan secara tunai, dari tangan ke tangan. Sedangkan masalah teknis pembayarannya kembali kepada kesepakatan pihak yang bertransaksi. Boleh pakai uang tunai, boleh pakai transfer, debit, atau transfer yang lain, termasuk pakai QRIS. Kalau orang menggunakan QRIS, apakah diperbolehkan? Terhitung tunai untuk yang menggunakan QRIS apabila sudah ada bukti transaksi berhasil. Apabila sudah ada bukti transaksi berhasil. Transaksi ini berhasil. Uang itu sudah dikirim, kemudian masuk, transaksi berhasil. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan bukti transaksi berhasil, insya Allah ini sudah masuk kategori tunai. Sekalipun saldo di tempat Anda tertunda, penambahan saldonya tertunda. Karena pernyataan transaksi berhasil ini bisa disebut sebagai takobut hukmi. Anda sudah menerima sesuatu yang mewakili uang itu meskipun saldonya tertunda. Itu yang disebut dengan takobut hukmi. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami secara pribadi. Dan barangkali kalau ada pendapat yang berbeda, karena mereka memahami dengan sudut pandang yang beda. Ada yang disebut transaksi berhasil itu kalau saldonya sudah bertambah. Tapi biasanya proses ini butuh pending. Sehingga kalau dicek saldo ada tanda PEND. Dulu waktu pertama saya baca saya kira pendidikan. Ternyata adalah kode pending ya. Oh, ini di pending, tertunda. Jadi saldonya nggak nambah, tapi sudah ada catatan Anda mendapatkan kiriman sekian. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, Allahu a'lam, insya Allah hanya dengan sebatas bukti bahwa transfer sudah berhasil, sudah menunjukkan kalau transaksi ini dilakukan secara tunai. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita coba angkat kembali pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Silakan, dengan siapa di mana? Abu Akila di Pandeglang.
Silakan Pak, bisa dikecilkan suara televisinya. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi. Silakan. Ustaz, Ana mau nanya, Al-Quran itu kan sempurna itu ketika Rasulullah udah mau wafat, Ustaz ya? Ya. Turunnya. Ya. Pertanyaannya? Halo? Ya, silakan. Ya, lalu berarti para sahabat itu sebelum Al-Quran itu turun semua, tidak pernah menghatamkan Al-Quran, ya, Ustaz ya? Tapi itu aja, Ustaz. Baik, cukup. Terima kasih Pak. Cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Kita mengakui Al-Quran diturunkan munajjaman secara bertahap. Al-Quran diturunkan munajjam. Munajjam itu artinya secara bertahap, berangsur-angsur. Dan Allah memberikan Al-Quran kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur, sehingga apa yang dihafal oleh Nabi SAW dan para sahabat sesuai dengan jumlah Al-Quran yang Allah turunkan. Dan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah, menurut pendapat yang kuat, adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Selisih antara ayat ini diturunkan dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 hari. Selisihnya 9 hari. Dan itu ayat terakhir. Dah? Berarti sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat tidak menghafal seluruh Quran. Jawabannya betul. Mereka menghafal sesuai dengan apa yang diberikan Nabi SAW. Tidak semuanya sudah diterima oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang justru menjadi alasan kuat mengapa di zaman Nabi SAW tidak ada kodifikasi Quran. Kok bisa Pak? Karena kalau Quran dikodifikasi, lalu tiba-tiba ada ayat lain yang turun, dan itu masuk di surat-surat yang ada di sela-selanya, ngeditnya kan repot. Kalau zaman sekarang mungkin tinggal copy paste, dikasih sela, ya, pakai komputer atau laptop bisa. Dulu enggak bisa Pak, nulis itu repot. Sehingga untuk ditaruh di sela-sela itu lebih sulit. Makanya kodifikasi itu ditaruh di bagian akhir. Sehingga catatan itu terpisah-pisah di mana-mana dan disempurnakan dengan cara hafalan. Dan Rasulullah SAW di akhir hayat beliau didatangi Jibril 2 kali untuk tadarus, dan tadarus itu adalah penyempurnaan dari Al-Quran yang menjadi hafalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat menghafal sebagaimana apa yang dihafal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keistimewaan para sahabat, mereka itu sekali dengar hafal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali menyampaikan dalam khutbah, Al-Quran bunyinya seperti ini, mereka sekali dengar hafal. Kita dengar bolak-balik hafal. Hah? Kene ngrungokno bolak-balik ya hafal. Hafal napa? Hafal sing maca. Sehingga bolak-balik misalnya nek ana wong mati mesti qiraah, dan sing disetel ya mesti ayat itu. Ngono sik ora hafal-hafal. Itu kita ya. Karena kekuatan hafalan kita sangat rendah. Dan dulu sahabat punya kelebihan kekuatan hafalnya yang sangat bagus. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi Zat. Nah, Baik, kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Silakan. Kan Ino di Sumut. Sumut. Baik. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Bisa langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah mendengar bahasanya anjing itu bukan najis dalam mazhab Imam Malik. Sedangkan kita kan
dalam melakukan ibadah sholat itu harus suci dari najis, utamanya dari najis anjing. Nah, kok bisa begitu besar perbedaan antara kita dengan mazhab Imam Malik? Nah, mohon pembahasannya, Ustaz. Baik, cukup Pak. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Pertanyaannya dipahami ya. Baik, dalam mazhab Imam Malik liur anjing itu tidak najis. Wallahu alam, saya belum ngecek ada di buku mana dan referensinya seperti apa. Namun terkait masalah najis kotoran binatang, memang di sana ada khilaf di antara para ulama. Dalam mazhab Syafi'iyah semua kotoran binatang najis. Kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, semuanya najis. Dalam mazhab Hambali, kotoran binatang yang halal dimakan tidak najis. Yang halal dimakan. Kotoran ayam, kambing, sapi itu tidak najis karena halal dimakan. Dalam mazhab Maliki memang paling longgar dalam masalah baik makanan maupun benda najis. Ini Maliki paling longgar. Kok demikian jauh perbedaannya? Itulah hasil dari ijtihad, dan akan kita bahas bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin ketika menghadapi perbedaan pendapat itu. Dan perbedaan yang demikian jauh itu tidak hanya cuma satu seperti ini, masih banyak yang lainnya. Sehingga bagi sebagian ulama ini najis, dipakai sholat tidak sah. Bagi ulama yang lain ini suci, dipakai sholat sah. Jauh perbedaannya, karena memang hasil ijtihad. Dan perbedaan ini bukan diada-adakan, tapi memang konsekuensi dari ijtihad. Nah, dari sini sebagai seorang muslim kita punya tugas. Bagaimana menyikapi perbedaan itu dengan tepat. Dan apa yang harus kita lakukan ketika mengalami perbedaan pendapat semacam itu, insya Allah di buku Fikih Bermadhab itu akan kita bahas. Nah, ini sudah lompat cukup jauh. Mohon ditunggu, nanti ada pembahasan tentang fikih ikhtilaf, fikih bermadhab, kemudian bagaimana kaedah dalam mengikuti ulama dan kaedah taklid terhadap ulama. Insya Allah masing-masing ada pembahasannya. Dari situ nanti kita bisa memahami bagaimana cara memposisikan diri yang tepat ketika ada perbedaan pendapat ulama. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.